like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, menghindari menyentuh wajah, tingkatkan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, serta menjaga kesehatan. Bertemu lagi dalam video pengembangan media pembelajaran daring oleh Ibu Kuswati SPD, Guru SDN 2 Kalisalak, Kedung Banteng. Yang hebat, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 5, komponen dalam ekosistem, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anakku, tah lingkungan di sekitarmu. Apa yang kamu lihat? Ya, kamu biasanya melihat ada kebun, sungai, sawah, hutan, dan lain-lain. Lingkungan yang kamu lihat adalah contoh dari ekosistem. Seperti pada gambar ini, ya. Di sini adalah contoh sebuah ekosistem. Ya. Berikut adalah gambar contoh ekosistem. Ada beberapa makhluk hidup dan benda tidak hidup pada gambar ekosistem ini. Sekarang, coba kamu amati gambar ini. Dalam gambar ekosistem ini terdapat cahaya, tumbuhan, air, ikan, batu, kayu, burung, udara, rusa, pengurai, dan lain-lain. Semua yang ada di dalam ekosistem merupakan komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Contohnya, ada tumbuhan, ada hewan. Komponen abiotik adalah benda tidak hidup yang ada dalam ekosistem. Contohnya, air, tanah, udara, sinar matahari, dan batu. Komponen biotik dalam ekosistem terbagi menjadi tiga, yaitu organisme autotrof, organisme heterotrof, dan detritivor. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri, tetapi memakan organisme lain. Sedangkan detritivor adalah pemakan partikel organik atau jaringan yang telah membusuk. Contohnya cacing, lintah, bakteri, maupun jamur. Komponen abiotik dalam ekosistem adalah benda tidak hidup yang ada dalam ekosistem tersebut. Di sini dicontohkan komponen abiotiknya adalah air, udara, tanah, suhu, sinar matahari, dan kelembaban udara. Komponen abiotik ini mendukung keberlangsungan dari komponen biotik. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah komponen yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah hewan dan manusia. Hewan memakan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan lain. Anak-anakku, jika digambarkan berdasarkan peranannya
dalam ekosistem akan tergambar seperti ini. Sebagai contoh, padi disebut sebagai produsen karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Dari mana padi menghasilkan makanan sendiri? Dari matahari dan air serta zat hara. Kemudian padi dimakan oleh burung pemakan biji. Dalam hal ini, burung pemakan biji disebut konsumen satu. Ular sawah memakan burung pemakan biji. Ular sawah berperan sebagai konsumen kedua. Burung elang memakan ular sawah. Burung elang berperan sebagai konsumen ketiga. Setelah hidup sekian lama, burung elang akan mati. Jasadnya akan membusuk karena diuraikan oleh bakteri. Bakteri ini mendukung kesuburan dari tumbuhan di sekitarnya. Anak-anakku, satuan penyusun ekosistem terdiri atas individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Jika digambarkan, akan tampak seperti ini. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Apa itu individu? Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor anjing, seekor kucing, sebatang pohon jambu, dan lain-lain. Kemudian, kumpulan dari individu yang sejenis akan membentuk populasi. Sebagai contoh, di sini ada populasi jerapah, ada populasi zebra, ada populasi gajah, ada populasi tumbuhan semak, dan lain-lain. Kumpulan populasi dalam suatu ekosistem membentuk komunitas. Kemudian ekosistem terbagi menjadi beberapa jenis. Ya, ini ada contoh-contoh ekosistem. Ada ekosistem air dan ekosistem tanah. Anak-anakku, untuk lebih memahami tentang materi ekosistem, kalian baca teks non-fiksi berikut ini. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan membentuk suatu keadaan alam yang seimbang. Contoh dari ekosistem adalah sungai, pantai, hutan, dan lain-lain. Ekosistem yang satu berbeda dengan ekosistem lainnya. Perbedaan ini menyangkut jenis makhluk hidup dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Komponen dalam ekosistem ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup dalam ekosistem, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah benda mati yang ada di dalam ekosistem, contohnya air, udara, tanah, sinar matahari, dan lain-lain. Contoh ekosistem ada sungai, kebun, sawah, dan lapangan. Individu artinya makhluk hidup tunggal. Contoh, seekor semut, seekor ikan, sebatang pohon. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, sekelompok pohon mangga di kebun, beberapa ekor ikan hias di akuarium. Komunitas adalah seluruh populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, seluruh populasi di hutan membentuk suatu komunitas hutan. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem disebut juga sistem lingkungan. Biosfer adalah kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di permukaan
yang barusan kalian dengar adalah teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah cerita atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks non-fiksi yaitu: 1. Ditulis dengan bahasa formal. 2. Menggunakan makna denotatif atau makna yang sebenarnya. 3. Bersifat faktual atau cerita yang benar-benar terjadi. 4. Berbentuk tulisan ilmiah populer. Jenis-jenis teks non-fiksi antara lain makalah akademik, sejarah, surat, buku ilmiah, bacaan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Dalam teks non-fiksi, kita bisa menemukan pikiran pokok dan informasi penting. Apalah pikiran pokok atau pikiran utama? Pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Ide pokok bisa tercantum di satu kalimat, tetapi mungkin juga pada 2 atau lebih dari kalimat. Biasanya ada satu yang memuat paling banyak inti paragraf. Informasi penting dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Adapun informasi penting biasanya ada pada kalimat inti, bisa induktif, bisa deduktif. Kalian tentu masih ingat apa itu induktif, apa itu deduktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Setelah itu kemudian diperinci oleh kalimat-kalimat penjelas. Sebagai contoh, Bu Guru akan membacakan sebuah paragraf. Di dalam ekosistem terdapat interaksi antara komponen biotik dan antara komponen abiotik. Hewan dan manusia membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan untuk memperoleh energi. Manusia membutuhkan hewan sebagai sumber makanan dan membantu mempermudah pekerjaan manusia. Contoh, kuda sebagai penarik dokar. Untuk tumbuh subur, tumbuhan membutuhkan udara, suhu, dan air yang cukup. Dari bacaan di atas, kita dapat menemukan pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf. Nah, informasi penting dan pikiran utama yang kita temukan dari paragraf ini adalah: di dalam ekosistem terdapat interaksi antara komponen biotik dan antara komponen abiotik. Demikian penjelasan tentang tema 5, subtema 5, pembelajaran 1. Kita lanjutkan dengan materi tema 5, subtema 5, pembelajaran 2. Selanjutnya, kita masih belajar tentang tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen dalam ekosistem, pembelajaran kedua. Muatan pelajarannya ada Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Secara garis besar, ekosistem terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ekosistem darat. Contoh ekosistem darat adalah hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Ekosistem perairan terbagi menjadi ekosistem pantai, ekosistem air tawar, ekosistem hutan pantai, ekosistem mangrove, dan ekosistem terumbu karang.
Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Contoh dari ekosistem buatan adalah sawah, kolam, akuarium, perkebunan, dan hutan budidaya, serta yang lainnya. Ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ekosistem alami adalah ekosistem yang terjadi karena proses alam. Contoh dari ekosistem alami ada sungai, pantai, hutan, laut, dan rawa. Untuk lebih memahami tentang jenis-jenis ekosistem, kalian baca dulu teks non-fiksi berikut ini. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar, contohnya ada ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat makanan sendiri. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Teks di atas merupakan contoh teks non-fiksi. Teks non-fiksi sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Dari bacaan di atas, kita dapat menemukan pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf. Apa yang dimaksud dengan pikiran pokok dan informasi penting dari sebuah paragraf? Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3,
yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kamu tentu masih ingat dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan sebelumnya, bukan? Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan ini mempunyai gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah mangsanya. Contoh hewan herbivora ada badak, ada banteng, kuda, gajah, rusa, jerapah, unta, kijang, panda, kelinci, sapi, dan lain-lain. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan ini mempunyai gigi taring yang runcing yang digunakan untuk mengoyak mangsanya. Sedangkan hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Hewan omnivora contohnya ada ayam, ada bebek, ikan, beruang, babi, kera, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Lagu-lagu yang bertema hewan diantaranya burung kakak tua, kupu-kupu, cicak-cicak di dinding, manuk dadali, dan lain-lain. Nah, lagu-lagu tersebut ada yang dinyanyikan dengan tangga nada mayor dan ada yang dinyanyikan dengan tangga nada minor. Apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan susunan nada yang berjenjang mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada tersebut disimbolkan dengan notasi angka dengan susunan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Tangga nada dengan susunan nada tersebut disebut dengan tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor memiliki ciri-ciri bersemangat, riang gembira. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Pola intervalnya ada 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Contoh lagu yang bertangga nada mayor adalah Anak Kambing Saya. Tangga nada minor adalah tangga nada yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagu yang bertangga nada minor adalah Burung Kakak Tua. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah ekosistem dibagi menjadi dua,
yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan makanannya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Tangga nada adalah susunan nada yang berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu mayor dan minor. Alhamdulillah, video pengembangan media pembelajaran daring pada hari ini telah selesai. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.